Bayangin deh, kamu bisa pindah dari satu benua ke benua lain cuma dalam sekejap mata. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Tapi hari ini, kita bakal kupas salah satu misteri paling aneh dalam sejarah tentang seorang prajurit yang katanya beneran ngalamin hal itu. Oke, cerita kita dimulai pada 24 Oktober 1593. Sebuah tanggal yang bakal diingat karena sebuah kejadian yang benar-benar mustahil. Kejadian yang melintasi ribuan mil dari Manila ke Mexico City cuma dalam sekejap. Coba bayangkan kamu adalah Gil Perez, seorang prajurit Spanyol yang lagi bertugas jaga di istana gubernur di Manila. Cuacanya panas, lembab, bikin ngantuk. Tiba-tiba, kepala terasa pusing banget. Badan lemes luar biasa, sampai-sampai kamu harus nyender ke tembok batu biar nggak jatuh. Kamu pun menjamin mata. Cuma buat istirahat sebentar, mungkin beberapa detik aja. Tapi, pas kamu buka mata, hush, semuanya berubah. Pemandangan yang tadinya kamu kenal, hilang. Dia udah nggak lagi ada di pos jaganya yang sepi di Manila. Entah gimana caranya, sekarang dia berdiri di tengah-tengah Plaza Mayor yang super ramai di Mexico City, ribuan mil jauhnya di seberang Samudra Pasifik. Jaraknya itu loh yang nggak masuk akal, lebih dari 9.000 mil laut. Perjalanan yang harusnya butuh waktu berbulan-bulan naik kapal layar, entah gimana, dia tempuh dalam sekejap. Nah, kalau kamu pikir ceritanya udah aneh sampai di sini, tunggu dulu. Bagian paling gilanya justru baru mau dimulai. Gimana cerita yang mustahil ini malah dapat konfirmasi dari sebuah kapal yang datang dari seberang lautan. Perez, yang masih bingung setengah mati, langsung cerita ke para penjaga di Mexico City. Dia bawa berita yang mustahil banget didengar di sana. Gubernur Filipina, Gomez Perez Dasmariñas, baru aja tewas dibunuh dalam sebuah pemberontakan. Ya jelas aja nggak ada yang percaya. Dia langsung dianggap desertir, orang gila, atau lebih parah lagi, antek-antek iblis. Gimana enggak? Di zaman itu, berita dari Manila ke Meksiko itu butuh waktu berbulan-bulan, bukan hitungan detik. Akhirnya, Perez dijebloskan ke penjara. Berbulan-bulan dia di sana. Tapi dia tetap kekeh sama ceritanya yang luar biasa itu. Sampai, pada suatu hari, sebuah kapal dari Filipina beneran datang dan membawa kebenaran yang ditunggu-tunggu. Dan ini dia puncaknya. Ada satu penumpang di kapal itu yang nggak cuma mengonfirmasi berita kematian sang gubernur. Dia juga mengenali Perez dan bersumpah kalau dia lihat sendiri Perez lagi berjaga di Manila, tepat sehari setelah gubernur tewas. Ceritanya terbukti. Oke, jadi semua bukti kayaknya mendukung cerita yang mustahil ini kan? Tapi gimana kalau kisah yang luar biasa ini sebenarnya adalah sebuah legenda? Legenda yang tumbuh dan berubah seiring waktu. Yuk kita coba telusuri jejaknya. Ternyata nih, cerita yang kita tahu sekarang itu nggak langsung jadi begitu saja. Cerita ini berevolusi selama ratusan tahun, kayak main bisik-bisik berantai tapi versi sejarah. Awalnya cuma desas-desus, terus ditambahin bumbu-bumbu sihir, lalu ada yang ngasih nama Gil Perez. Sampai akhirnya di zaman modern dihubung-hubungin sama alien dan teleportasi. Sekarang, ayo kita kembali ke sumber paling awal, catatan dari tahun 1609. Karena justru disinilah letak kuncinya, dan di mana seluruh misteri ini jadi makin rumit. Ini nih dia bagian yang paling mengejutkan. Catatan asli dari tahun 1609 yang ditulis oleh Antonio de Morga, sumber paling otentik dan paling dekat sama kejadiannya, sama sekali nggak pernah menyebut soal prajurit yang berteleportasi. Nggak ada. Kosong. Jadi waktu kita gali lebih dalam, pondasi cerita ini mulai retak. Cerita lengkap soal prajurit ini baru muncul lebih dari 100 tahun setelah kejadiannya. Aneh kan? Bahkan tanggalnya pun nggak cocok. Kematian gubernur tanggal 25, tapi Perez muncul tanggal 24. Ini sih namanya dia bukan cuma bisa teleportasi, tapi juga bisa lihat masa depan. Jadi, kalau bukan teleportasi, terus apa dong yang sebenarnya terjadi? Nah, disinilah muncul banyak sekali teori. Mulai dari yang super aneh, kayak diculik alien, atau ini semacam glitch di alam semesta, sampai ke penjelasan yang lebih masuk akal. Mungkin, Perez ini sebenarnya cuma desertir yang pinter banget ngarang cerita biar nggak dihukum. Atau, bisa jadi dia ngalamin kondisi psikologis langka yang bikin dia bisa jalan jauh tapi lupa sama sekali sama perjalanannya. Lantas, apa sih inti dari semua ini yang bisa kita ambil? Mungkin ya, kekuatan cerita ini sebetulnya bukan soal teleportasinya, tapi soal gimana kisah ini jadi semacam jembatan yang menghubungkan sejarah dan budaya antara Filipina dan Meksiko. Dua negara yang dipisahkan samudra luas, tapi disatukan oleh takdir yang sama di bawah koloni Spanyol. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Sebenarnya, sejarah itu apa sih?
Apakah tentang apa yang benar-benar terjadi? Atau tentang cerita mana yang kita pilih untuk terus kita sampaikan dari generasi ke generasi? Mungkin alasan kita semua ratusan tahun kemudian masih terpesona dengan kisah Gil Perez, itulah jawaban yang sebenarnya.